Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi dalam perkuliahan Micro Teaching Science. Hari ini kita akan belajar tentang keterampilan menjelaskan. Sudah siap untuk belajar? Kita lihat tujuan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep keterampilan menjelaskan. Dan yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat mempraktekkan keterampilan menjelaskan. Kita lihat dari pengertian keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan informasi yang terorganisir secara sistematis sehingga peserta didik dapat memahami materi yang disajikan oleh guru dengan mudah. Adapun tujuan keterampilan menjelaskan, yang pertama, membimbing peserta didik untuk memahami materi yang dipelajari. Yang kedua, melibatkan peserta didik untuk berpikir memecahkan masalah. Yang ketiga, memberi balikan kepada peserta didik mengenai tingkat pemahamannya. Yang keempat, membimbing peserta didik untuk menghayati dan mendapatkan proses pembelajaran. Yang berikutnya, membantu peserta didik untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar. Apa aja sih prinsip menjelaskan yang harus dipahami oleh guru? Yang pertama, menjelaskan harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Dan yang kedua, ketika menjelaskan harus diselingi dengan tanya jawab. Yang ketiga, materi harus dikuasai secara baik oleh guru. Dan yang keempat, disesuaikan dengan pembelajaran. Yang kelima, bermanfaat dan bermakna. Dan yang terakhir, disertai dengan contoh-contoh konkret dalam kehidupan. Nah, komponen menjelaskan itu terbagi dua. Yang pertama, merencanakan, dan yang kedua, menyajikan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru di dalam menjelaskan. Yang pertama, bahasa yang digunakan harus mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, materi yang disajikan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pokok penjelasan guru harus mudah ditangkap oleh siswa. Dan yang keempat, guru harus memberikan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik atas apa yang telah dijelaskan. Nah, ada beberapa teknik yang bisa digunakan guru dalam menjelaskan. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, bertanya. Bertanya merupakan salah satu cara guru untuk menjelaskan. Pertanyaan yang diajukan guru kepada siswa harus cocok dengan materi yang diajarkan. Nah, teknik ini bertujuan agar siswa lebih fokus terhadap materi pelajaran. Teknik kedua, dengan penjelasan. Pertanyaan yang diajukan kadangkala tidak bisa dijawab oleh peserta didik. Oleh sebab itu, guru perlu menambahkan penjelasan sesuai dengan materi yang diajarkan. Yang ketiga, memberikan contoh. Pemberian contoh bertujuan agar pemahaman peserta didik lebih luas dan mendalam. Ada beberapa hal yang perlu dipahami guru ketika menjelaskan. Yang pertama, kejelasan. Pada pelaksanaan penjelasan, guru harus menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh peserta didik dengan mudah. Yang kedua, memberi penekanan. Ketika menjelaskan, guru dituntut untuk lebih fokus kepada peserta didik dan membimbing mereka memahami masalah utama serta meminimalisir penjelasan yang mubazir. Dan yang ketiga, pemakaian ilustrasi. Penjelasan yang baik ada kalanya bisa menggunakan sebuah ilustrasi dan contoh. Hal ini bertujuan agar siswa terpancing untuk membangkitkan daya imajinasinya. Yang keempat, pemakaian balikan atau feedback. Guru dapat memberikan pertanyaan agar timbul feedback dari siswa sehingga guru mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Nah, kita lihat contoh keterampilan menjelaskan berikut ini. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang mekanisme terjadinya pemanasan global atau global warming. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer. Atmosfer tersusun atas troposfer, stratosfer, termosfer, mesosfer, dan eksosfer. Nah, lapisan stratosfer adalah lapisan yang paling berhubungan dengan peristiwa pemanasan global. Kenapa begitu? Kita lihat ya. Lapisan stratosfer ini tersusun atas beberapa senyawa, diantaranya karbon dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Senyawa-senyawa ini disebut juga dengan gas-gas rumah kaca. Nah, senyawa-senyawa ini berkumpul di stratosfer melindungi bumi kita agar terasa hangat. Namun, dengan munculnya pabrik-pabrik, kendaraan bermotor yang semakin banyak,
maka terjadilah penumpukan gas-gas rumah kaca di stratosfer. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, pada dasarnya ketika cahaya matahari masuk ke atmosfer bumi, sebagian cahaya matahari akan diserap oleh ekosistem, tumbuhan, hewan-hewan, tanah, dan kemudian sebagiannya lagi dikembalikan ke atmosfer. Lalu apa yang terjadi jika gas rumah kaca di lapisan stratosfer semakin tebal? Bisa dibayangkan ya, panas yang seharusnya tadi dikembalikan ke ruang angkasa terjebak di bawah stratosfer. Hal ini berakibat terhadap peningkatan suhu bumi. Dan ini apabila terjadi secara terus-menerus, maka suhu bumi tahunan secara rata-rata akan terus naik. Apa akibatnya? Akibatnya terjadi pencairan es di kutub, kemudian terjadi banjir di beberapa negara, kemudian efek lainnya terjadi kekeringan, kemudian wabah penyakit, dan lain sebagainya. Sampai di sini paham ya tentang mekanisme terjadinya pemanasan global? Oke, demikian tadi pembahasan kita tentang keterampilan menjelaskan berikut dengan contoh. Bagaimana? Apakah mahasiswa sekalian sudah memahaminya? Kalau belum, bisa di-replay kembali pembahasan ini, kemudian baca sumber belajar yang lainnya. Sampai di sini pembahasan kita, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.